Halo semuanya, kembali lagi di Jody Motovlog HD. Dan ya, sesuai judul, dan ini juga banyak banget yang request mana video tentang Bruno dan segala macam. Di video kali ini akhirnya gue berkesempatan untuk memperkenalkan salah satu Pokemon baru gue, yaitu Bruno. Di sini, teng, duk. Nah ini dia. Dan ya mungkin gue bakal memperkenalkan si Bruno ini kayak model-model SLDD, jadi kameranya bakal gua ambil sambil dipegang-pegang gitu. Dan enjoy the video. Ya ini dia Bruno udah di depan gue. Jadi kan gue bilang di video yang resolusi tahun baru 2017, gua rasanya kepengen banget punya motor naked. Dan gue bilang nggak mesti moge, mocil pun juga maksudnya menjadi salah satu listnya. Dan tadinya itu tuh sebenarnya gua nggak kepikiran sama sekali untuk memiliki ini motor gitu, maksudnya dari lineup MV Agusta. Gue mikirnya tuh kayak motor Jepang aja gitu kan, motor naked yang simple, yang ya pokoknya yang apa ya, ibaratnya tuh yang motor Jepang kan awet gitu kan, awet dan perawatannya gampang, terus ya nggak riweh lah kayak gitu. Nggak kayak motor Itali ya kan. Ini kan MV Agusta kan motor Itali, kayak sama kayak Ducati gitu. Jadi bener-bener kayak yang udahlah Jepangan aja gitu. Tapi sempat sih gue mikirnya tuh kayak apakah 2,5 cc lagi atau 150 cc atau moge gitu. Dari situ gue mikir gitu kan, kalau misal gue ngambil 150 cc mungkin gue mikirnya kayak kurang juga gitu dari segi power, dari segi torsi. Terus apalagi 150 cc kalau bisa kita pakai motor itu kayak misal di Senayan gak bisa parkir di situ gitu kan. Gue sempat mikir juga kayak gitu. Terus kalau 250 cc gue juga udah ada silver, buat apa juga gitu. Malah Rossi aja kan gue jual gitu kan, karena alasannya 250 cc di rumah ada 2 kayak gitu, dan karena nggak keurus, nggak jarang dipakai, makanya Rossi gue jual. Nah yaudah, kembalilah ke yang pilihan terakhir, moge gitu. Apakah gue perlu motor moge tapi naked kayak gitu? Dan dari situ tadinya tuh udah ada beberapa pilihan yang Jepangan aja, kayak Z800, MT-09, paling itu doang 2 pilihannya. 2 pilihan dari moge Jepang, Kawasaki atau Yamaha. Kalau misalnya Honda CB500, gua kayak mikirnya 2 silinder. Jadi kayak nggak beda jauh juga gitu loh. Cuma beda 2,5 cc doang sama Rossi. Jadi kayak ya, dan harga barunya juga masih ketinggian lah ya. Jadi gue carinya yang second-hand aja kayak gitu. Terus juga kalau misalnya Honda CB500 yang naked itu kelihatannya tuh nggak keker gitu, kayak B aja, mending apa ya, mending pilihan yang lain gitu. Nah jatuhlah 2 pilihan tadi, MT-09 sama Z800. Terus gue mikir kalau misalnya gue ambil Z800 itu kayak pasaran banget men, parah. Di Indonesia tuh pasarannya Z800 tuh bener-bener kayak motor kacang gitu, kayak naked Kawasaki yang lainnya apa, kayak ER6N. Nah itu juga pasaran banget. Jadi gue mikirnya kayak Z800 bagus sih, tapi pasaran gitu. Dia 800 cc, 4 silinder, ABS ya kan, tapi kalau dari segi elektronik dia kurang banget karena tidak ada riding mode, traction control dan lain-lain. Dan beratnya nggak ngotak, kalau nggak salah 240 kg kan. Itu beratnya bener-bener nggak sengotak itu gitu loh. Itu kalau Kawasaki. Terus Yamaha, kalau Yamaha MT-09 dia bagus motor ya, tapi gini, dia motor secondnya tuh jarang banget dan susah ya, kalau misal ada langsung ludes gitu. Jadi di sini memang rencananya tuh awalnya gue cuma cari motor secondan aja kayak gitu. Dan terus karena masalah motor second MT-09 itu susah, dan sekalinya ada itu juga kilometernya udah berpuluh-puluhan ribu ya, jadinya kayak sayang juga gitu. Bagus sih motornya, kalau menurut gue bagus sih. Dia kayak minimalis, naked abis gitulah, kayak ala-ala supermoto tapi jatuhnya naked bike gitu, sport naked lah kayak gitu. Dia ada riding mode, ada traction control, dan ada ABS juga. Ringan banget motornya, bawa handlingnya tuh enak, nyaman. Terus kalau buat boncengan juga oke gitu kan, joknya jok tandem.
dan sebagainya dari situ. Cuman dari segi yang motor secondnya itu jarang. Itu satu. Terus yang kedua, harganya juga gak beda jauh sama harga barunya. Jadi kayak mikir-mikir lagi gitu loh. Untuk sekelas motor Jepang kayak aduh sayang juga gitu kan. Terus dari situ gue kayak mikir, apakah gue harus ngelirik motor selain dari Jepang, motor Itali gitu. Tadinya sebelum gue ngelirik MV Agusta ini, gue sempet mengincer Ducati SF 848. Itu motor juga gantengnya luar biasa parah ya kan. Pokoknya tuh bener-bener kayak motor mafia gitu loh. Dan itu bener-bener kayak wah parah sih. Cuman kendalanya satu, itu naked, motornya kayak nunduk gitu loh. Dan kembali lagi, gue cari motor naked itu untuk nyaman, cari yang kenyamanan, bisa buat bonceng, bisa buat touring juga. Memang itu bisa, cuman untuk motor naked nunduk itu mending Superbike aja sekalian gitu kan. Mikirnya kayak mending motor super sport sekalian yang fairing, full fairing, jangan naked. Jadi ya itu di blacklist lagi Ducati 848 yang Street Fighter. Dan akhirnya gue ngelirik ini, dan alhamdulillah juga ini kebetulan motor second kan. Terus dealnya juga bagus, dealnya ya oke lah, bisa dibilang tuh kayak gue tuh dapat secondan bagus, bisa dibilang kayak hoki juga. Terus di sini juga kebetulan di motor ini juga sudah ada banyak perubahannya. Apa aja perubahannya? Yuk dimulai dari yang paling krusial, knalpot. Knalpot ini dia sudah menggunakan zero tapi slip on. Cuman suaranya kayak full system, dan suara reaksi pun kalah jauh parah. Terus apalagi? Frame slider ya kan udah ditambahin. Terus cover radiator udah pakai punya RNG ya kan. Terus apalagi ini apa namanya? Grip ini sudah ganti pakai punya CNC. Cuman ini dia udah ini, soalnya dibilangnya kata pemilik sebelumnya, jadi pas dia pesen barang ini, jadi dia pesennya dari luar gitu. Nah ini diikatnya itu agak keras, jadi nusuk ke sini. Jadi ya udahlah, namanya juga gratisan dan ya udahlah lanjut. Terus ini handle rem dia pakai punya CNC juga mereknya, tapi kalau pakai punya F4 MV Agusta F4. Jadi katanya itu kalau Brutale 675 itu dia kompatibel remnya sama FW Agusta F4. Cuman kalau koplingnya enggak. Terus apalagi yang dirubah? Ini nih. Nah, steering damper ini sudah pakai Öhlins ya kan, sudah ada ininya steering damper. Terus ini di pinggiran speedometer ini pakai cover radiator ininya ya, cover karbon. Pakai cover karbon gitu. Terus spionnya masih standar segala macam. Terus sudah ada tank padnya, ini stiker AGV doang. Habis itu apalagi ya? Habis itu ya ini nih selang radiator nih, pakai punya Samco udah diganti. Terus di dalamnya sudah pakai engine ice ya kan, air radiatornya. Terus ini juga pakai karbon. Mereknya itu Carbon World. Nah nih ya. Nah ini ini nih yang paling unik menurut gue. Menurut gue ini adalah yang paling unik. Buntutnya. Kenapa? Jadi gini. Ini sebenarnya Brutale 675. Terus banyak yang komen, tapi kok belakangnya dragster gitu loh. Dan FYI, jadi sama pemilik sebelumnya, ini motor ini diganti. Jadi kan kalau Brutale standar itu kan dia buntutnya panjang gitu kan, kayak gini kan. Nah tapi ini dia pakai punya dragster, diganti pakai buntut dragster. Dan nggak cuma bodi belakangnya doang, tapi shocknya juga coy. Shocknya juga pakai punya dragster ini. Kalau shock Brutale biasa dia cuma tabung, nggak ada ininya kan. Nah ini udah diganti juga. Jadi ini secara nggak langsung ini motor mutan, motor hybrid, body dragster, shock dragster, tapi depannya Brutale biasa gitu, Brutale 675 biasa gitu. Dan ya udah dari situlah kenapa gua ngincer ini gitu. Dan di sini juga apa namanya udah dikasih sen tempel di situ nih, kayak punya Panigale yang gua SLDD itu, modelnya dia tempel begitu. Terus ya udah overall sih itu, jadi modifnya tuh minimalis tapi langsung apa ya, kelihatannya bener-bener kayak berubah tampilan seluruhnya gitu loh.
Dan ibaratnya juga gue kayak beli satu motor tapi dapat 2 tipe kayak gitu, dan barang-barang standarnya komplit. Terus juga ya FYI ya, ini tuh motor ini elektroniknya jangan ditanya lah ya, komplit. Riding mode, traction control sampai 8 level, riding mode ada 4, normal, range, sport, sama custom. Terus ada ABS, terus ada apa lagi ya? Terus di sini sih speedometernya tuh ada gear indicator, ada ininya udah full digital semua sih. Ya paling itu aja sih elektroniknya ya kan. Terus udah ride by wire juga. Udah ya komplit lah ya, bisa dibilang nih motor zaman sekarang banget lah. Terus parsenelingnya juga sudah kick shifter, tapi ke atas doang, kalau ke bawah belum. Terus motor ini juga ini 675 kan, berarti 675 cc 3 silinder. Paling minusnya ini sih, Brutale yang lama 675 sama 800 sama Dragster kalau nggak salah ya, itu dia nggak punya lampu hazard. Seperti yang kalian tahu kalau misalnya kalian nonton video gue bilang yang punya hazard itu moge ya kan. Ya ini cuma bercandaan doang, tapi ada beberapa dari kalian yang nanggepinnya serius, dan ada yang beberapa dari kalian yang nanggepinnya itu cuma bercanda kayak gitu. Jadi ya ini minusnya nggak ada hazard, jadi kayak gitu ya, hazard doang ya lah. Terus ini juga kan ini mono R nih, ban belakang ukuran 180, depan 120, remnya sudah Brembo. Ini remnya pakem sih, ini remnya pakem banget deh, rasanya pakem banget parah. Terus ya depan belakang ya remnya Brembo, cuman sih bentuknya nggak wajar sih, memang bentuk buntutnya itu loh kok begini itu loh, benar-benar nggak wajar. Dan ya paling kalau misalkan jalan becek ini super muncrat kemana-mana, nyimprat kemana-mana, bahkan nyipratnya ke tangki loh, bukan ke helm lagi tapi ke tangki, ngelewatin gue gitu loh kalau lagi ngebut. Jadi kayak gitu ya, paling nanti next projectnya yang apa ya lagi yang gue modif cuma nambahin mudguard, karena ini dia nggak ada mudguardnya. Terus sama footstep belakang ya ini, jadi kayak gitu. Terus overall sih sudah oke banget lah. Dan emang rencana motor ini tuh dipakainya buat hari-hari biasa, tapi mungkin dipakai sekali-sekali lah buat kayak Satmori atau Sunmori. Kalau Sunmori gue tetap pakai punya Rexy ya, si Rexy selalu menjadi motor mingguan. Kalau ini ibarat dipakai hari biasa, pakai moge ya gitulah kayak gitu. Terus peleknya belang gitu ya, tapi gue suka-suka aja sih, keren gitu. Dan ya ini berarti bisa dibilang apa ya, MV Agusta Brutale 675 Dragster, atau yang biasa gue sebut itu Brookster aka Bruno. Jadi ini adalah motor hybrid, motor mutan dicampur-campur partnya. Oh ya, kalian penasaran dengan suaranya? Yuk kita dengerin suara knalpot dari Bruno. Tunggu gue hidupin dulu. Wow, berisik banget, parah berisik banget, gila. Gua ngomong teriak. Udah cukup, parah berisik banget ya Allah, seberisik itu. Dan ya paling segitu dulu aja untuk video perkenalan dari si Bruno ini ya. Semoga dengan adanya Bruno ya konten Jody Motovlog tadi jadi makin berwarna lagi, dan gak cuma motor fairing tapi sudah ada motor naked. Dan ya gue juga mau bilang terima kasih banyak kepada kalian juga yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai sekarang. Dan ya paling segitu aja untuk video kali ini, dan ditunggu dulu ya video motovlognya bakal menyusul, karena sudah 3 minggu ya, sudah 3 minggu Jakarta hujan terus. Jadi ya gue belum ada kesempatan untuk bikin motovlog daripada si Bruno ini, tapi ditunggu aja, nanti kita pakai ini jalan-jalan dan kalian bisa menikmatinya di channel gue sendiri. Dan ya paling segitu aja gue akhirin. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye, peace.